Halo, halo, welcome, selamat datang. Jadi kali ini saya mau sharing tentang perjalanan spiritual. Jadi di saat kita mencoba untuk melepaskan hal-hal duniawi ya, dan melakukan perjalanan spiritual, di mana kita lebih memfokuskan kepada kita punya roh daripada kita punya kedagingan begitu. Nah, itu kau akan merasa bahwa di saat dulu kau masih melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang dikategorikan dosa gitu, itu saya rasa kau tidak ada merasa tantangan, tidak ada merasa apa namanya halangan, semuanya kayak berjalan lancar. Kau punya kawan-kawan, teman-teman semua kumpul. Seakan-akan semuanya tuh berjalan baik, normal, tidak ada halangan, tidak ada tantangan. Namun ketika kau berusaha untuk meninggalkan hal-hal itu, melepaskan hal-hal duniawi dan melakukan perjalanan spiritual, di saat itu kau akan mendapat banyak sekali tantangannya. Dan ini saya alami sendiri. Jadi ketika saya sudah memutuskan untuk melepaskan hal-hal duniawi, itu cobaan itu entah dari mana saja sumbernya, mulai dari teman-teman, dari saudara-saudara sendiri. Contohnya kayak misalkan kita coba mau melepaskan uh, rokok gitu, rokok atau minuman, atau maki-maki, berpikiran kotor, itu saat kita sudah memutuskan untuk melepaskan hal tersebut, tiba-tiba hal-hal kayak gitu tuh akan selalu muncul atau selalu ditawarkan oleh si jahat. Seakan-akan dia tidak mau, bukan seakan-akan, tapi memang dia tidak mau kita melepaskan kita punya kehidupan yang lama, yang dosa. Kayak dia merasakan kalau kita mau melepaskan dari hal-hal tersebut, dia langsung mengirimkan agen-agennya gitu, atau orang-orangnya gitu, untuk mencoba mendistraksi kita dari kita punya keputusan, atau mencoba membawa kembali kita ke kita punya kehidupan yang lama begitu. Nah, ini yang saya alami. Jadi tentu saja perjalanan ini tidak mudah begitu. Ada saatnya dimana kita gagal. Yang penting kalau saat kita gagal, kita jangan menyerah. Kita harus selalu fighting, karena pada akhirnya hal-hal duniawi ini tidak akan menyelamatkan kita begitu. Jadi kita harus tetap fighting gitu, melawan. Dan ini saya punya uh, cara yang menurut saya paling ampuh ya buat melawan hal-hal keinginan daging itu. Bahkan ini dia dalam Alkitab juga mengatakan, yaitu dengan cara puasa dan berdoa. Jadi setiap hari itu kita harus apa namanya perkuat kita punya doa, mungkin dalam satu hari, dalam satu minggu kita puasa, karena hal-hal tersebut ini saat kita puasa dia tuh memperkuat kita punya roh, kita punya hal-hal rohani begitu. Dan berdoa itu salah satu hal yang bisa dikatakan sebagai uh, makanan rohani begitu. Berdoa, baca Alkitab,
itu Alkitab itu memang kita punya makanan rohani yang sangat-sangat penting sekali. Jadi kayak kita punya tubuh secara jasmani, yang secara fisik ini, dia perlu makan makanan yang secara fisik kayak nasi. Kita punya tubuh rohani juga perlu makanan. Dan makanan itu adalah firman Tuhan. Nah, jadi hanya dengan dua cara ini, puasa dan berdoa. Tiga cara maksudnya baca Alkitab. Dengan tiga cara ini kita bisa melawan keinginan daging. Dan kita punya kuat roh, kita punya kerohanian ini kuat. Dan itu hal yang saya lakukan ya. Dan ini saya mau sharing aja ke saya punya, ini saya mau sharing kepada kita semua, saya punya testimoni. Jadi kira-kira seperti itu kesimpulannya ya. Di saat kau sudah memutuskan untuk berubah, tentu saja akan banyak ada tantangan, tapi harus berjuang karena pada akhirnya hanya hal tersebut yang bisa menyelamatkan kau berdiri. Dan tentu saja dari kau dulu baru bisa menyelamatkan orang-orang yang lain lagi. Oke? Kau punya saudara-saudara, kau punya keluarga, kau bisa selamatkan mereka juga. Jadi semuanya tuh mulai dari kau punya diri sendiri dulu. Oke? Jadi jangan lupa berdoa, baca Alkitab, puasa. Hanya ini caranya untuk memperkuat kita punya rohani dan melawan kita punya kedagingan. Oke? Itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi. Peace.